Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan, salam sejahtera semua. Jadi pada hari ini ya kita laksanakan rilis kasus pengungkapan curanmor yang terjadi di bulan Desember ya di 4 TKP ya, dimana 3 TKP pertama itu terjadi pada hari yang sama pada tanggal 6 Desember, kemudian 1 TKP pada tanggal 29 Desember dengan total kendaraan hasil pencurian yang diamankan 4 unit dan tersangka di masing-masing TKP di tanggal 6 maupun di tanggal 29 ada 2 orang masing-masing ya. Sebelum saya mengulas masing-masing TKP, saya jelaskan untuk di tahun 2024 ya, Polres Nganjuk ya, menerima laporan terkait dengan curanmor sejumlah 15 kasus ya, dan yang berhasil diungkap sejumlah 14 kasus untuk di 2024 dengan jumlah tersangka 24 orang, 18 dewasa dan 6 anak-anak ya. Kita lanjut ke kasus yang di tanggal 29 Desember ya. Kejadiannya di wilayah Gombrot ya, di halaman salah satu warga di Desa Juwet ya, Kecamatan Gronggot. Jadi kronologisnya sekitar jam 12 siang ya, kedua pelaku dengan inisial S dan inisial SJ ya, keduanya warga Tulung Agung, berangkat dari Tulung Agung ke arah Nganjuk ya, lewat Kediri dan Nganjuk dengan tujuan memang untuk mencari atau mencuri motor. Target utama mereka adalah kendaraan yang kuncinya tertinggal di kendaraan ya. Target utama mereka untuk yang kawanan yang dari Tulung Agung ini ya. Untuk korbannya sendiri saudara SAA ya, kronologisnya pada saat hari itu Minggu ya, sekitar jam 12, pelaku yang kedua orang yang mengendarai kendaraan sepeda motor dari Tulung Agung lewati Kediri, kemudian tiba di Nganjuk di wilayah Gronggot mencari target dan dapatlah target yang mereka sasar di wilayah Dusun Juwet ya. Itu di salah satu rumah warga, yaitu motor Honda Beat ya, Honda Beat, di mana ini kuncinya nempel ya, kuncinya nempel di kendaraan tersebut ya. Kemudian salah satu pelaku turun dari motor, mengambil kendaraan tersebut, kemudian melarikan diri. Nah, pada sesaat setelah melarikan diri, korban langsung melakukan pengejaran ya. Korban langsung melakukan pengejaran dan salah satu pelaku yang membawa motor korban tersebut berhasil diamankan oleh korban ya. Kemudian dari situ korban melakukan polsek dan kita sama-sama dengan warga mengamankan pelaku yang kedua ya, yang membonceng temannya untuk mengambil tersebut ya. Untuk peran masing-masing tersangka di kasus yang ini ya, untuk saudara S sebagai driver ya, untuk saudara SJ ini sendiri sebagai pemetik ya, dia turun untuk mengambil kendaraan ya. Terhadap saudara S dan saudara SJ ini ya, kita kenakan pasal 363 ayat 1 4 ya, Kitab Undang Pidana ya, KUHP dengan ancaman hukuman 7
tahun. Ya. Untuk proses penyidikannya dari Gelonggot diserahkan ke Polres Nganjuk. Dan dari 4 pelaku ada yang residivis kan? Yang Tulung Agung bukan ya? Tulung Agung bukan. Untuk TKP yang Gelonggot ini bukan. Ya. Ini saya jelaskan untuk yang kedua ya. Untuk yang kedua TKP di 3 TKP. Ya. Kejadiannya bersamaan pada tanggal 6 Desember 2024 ya, hari Jumat. Jadi kronologisnya kedua orang pelaku ya, atas nama inisial AAS dan AR ya, yang merupakan warga terdaftar di KTP-nya warga Surabaya ya, mengendarai bus ke wilayah Nganjuk. Memang sudah menargetkan untuk beraksi di wilayahnya. Sekitar jam 12 atau sekitar jam 12 malam jelang gantian subuh, mereka tiba di Nganjuk, turun terminal, dan mereka mencari target di sekitaran terminal, berjalan ke arah barat ke kantor Bawaslu. Disitulah mereka menemukan target yang pertama, itu ada motor Supra yang terparkir yang kebetulan kuncinya menempel di kendaraan tersebut. Ya, kuncinya menempel di kendaraan tersebut. Kemudian mereka ambil, ya, keduanya mengambil kendaraan tersebut, tidak berhenti di situ. Ya. Setelah mereka dari kantor Bawaslu, mereka masih berputar-putar sekitar wilayah Nganjuk Kota. Kemudian beberapa jam kemudian masih di sekitar jam subuh, mereka mengambil di TKP yang kedua, ya, di wilayah sekitar Warungoto, ya, di salah satu kos-kosan sekitar wilayah Warungoto. Di situ kendaraan yang mereka ambil adalah satu unit sepeda motor Vario. Untuk yang di Warungoto ini mereka menggunakan kunci T, ya. Mengambilnya mereka menggunakan kunci T, berhasil diamankan. Kemudian mereka membawa kedua kendaraan tersebut. Nah, setelah mengambil dari Bawaslu dan dari Warungoto, keduanya bergerak ke wilayah Gondang, ya, mencari salah satu bengkel, karena untuk unit yang diambil di Warungoto besi kuncinya itu tertinggal di kotak kuncinya. Terus akhirnya kendaraan tidak bisa dimatikan, mereka taruhlah di salah satu bengkel di wilayah Gondang. Kemudian ada kecurigaan dari pemilik bengkel, dan saat itu juga pemilik bengkel melaporkan ke Polsek Gondang. Pada saat anggota Polsek hadir ke bengkel, kedua pelaku sudah tidak di sana dan malah melanjutkan aksinya berikutnya di sekitar, masih di Gondang, di sekitar Senjayan, ya. Ini mereka beraksi di salah satu rumah warga yang kebetulan mereka dapati kunci motornya menempel di motornya, ya. Unit yang diambil satu buah unit kendaraan Yamaha NMAX, ya. Itu mereka ambil di sana. Yang berperan sebagai pemetik untuk di sana saudara AR, ya, saudara AR yang berperan sebagai pemetik di sana. Pada saat mereka melakukan di TKP di Senjaan, itu langsung didapati oleh pemilik motor dan pemilik rumah. Akhirnya dilakukan pengejaran oleh korban, ya, sampai ke arah mana? Ke arah sana diamankan, ya. Yang AR ini, ya, AR ini diamankan oleh warga yang bawa MX, ya, yang bawanya diamankan oleh warga. Kemudian yang satu lagi rekannya yang kabur yang bawa mobil motor Supra ini diamankan juga pada saat yang bersangkutan yang awalnya ingin ganti baju, mencuri baju, ya.
dia berusaha untuk curi baju di salah satu rumah warga. Akhirnya diamankan juga oleh warga bersamaan dengan anggota polsek. Ya. Kemudian setelah itu kedua pelaku diamankan ke polsek, ya, dan diminta keterangan lebih lanjut. Jadi awal untuk kejadian pengungkapan tiga ini ya berawal dari Gondang dulu. Ya. Setelah kita amankan di Gondang, kita kembangkan, ambil motor yang di bengkel, cek ternyata pelapornya di wilayah kota. Kemudian kita kembangkan lagi, ternyata juga mengambil di wilayah Kawasus itu. Ya. Untuk kedua pelaku ini warga Surabaya dan keduanya merupakan residivis. Ya. Kejadian yang sama ya? Perbuatan yang sama. Ya. Untuk kedua pelaku juga kita kenakan pasal yang sama, yaitu pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP dengan ancaman hukuman yang sama. Ada yang mau tanyakan rekan-rekan? Silakan. Komandan, itu yang residivis mereka maupun yang tidak, mereka terdorong untuk melakukan pencurian motor itu karena apa? Mungkin terjerat pinjol atau kecanduan judol atau apa? Mana yang Surabaya? Apa motivasimu? Hah? Kebutuhan ekonomi. Ini yang Kabupaten Surabaya, kebutuhan ekonomi. Kamu main pinjol nggak? Enggak. Main judol? Enggak. Ini kebutuhan ekonomi. Tulungagung, motivasi jenengan apa, Pak? Bodoh. Sama. Kamu kok kebutuhan kalau kok malah maling motor gitu. Ngarit kok tani kayak apa kan? Lebih halal, Mas. Ya. Jadi sama untuk yang Tulungagung juga untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pekerjaannya apa? Pengangguran atau Spesialis. Untuk yang ini spesialis kunci. residivis ya, saya katakan emang spesialis pelaku. Ini kita masih kembangkan juga. Yang Tulungagung kemungkinan juga spesialis, karena emang yang awalnya juga kesini untuk mencuri motor. Terus Ada lagi? barang buktinya diangkat kan? Ini untuk baju dan HP yang digunakan pada saat beraksi. Ini surat-surat kendaraan ya. Yang kita dapatkan dari pemilik atau korban ya, sebagai barang bukti bahwa kendaraan tersebut adalah betul milik mereka ya. Di sini di sebelah kanan rekan-rekan bisa lihat ada 5 unit motor ya, dimana 4-nya itu adalah hasil kejahatan, yang 1 adalah sarana ya. Yang Suzuki Smash yang warna spakbon merah itu adalah sarana yang digunakan, yang dari Pelopotan, yang dari Tulungagung. Komandan. Si. Dan untuk surat-surat kendaraan, dan apakah sudah dicek keasliannya, dan? Sudah, semua surat-surat kendaraan yang kita amankan dari korban sesuai semua ya, dengan identitas fisik yang ada di kendaraan sendiri. Ada lagi yang mau tanyakan? Dan izin boleh ambil ya? Yang kasus random, penyerangan random di Tanjung Karno.